materi ini, budaya positif. Ya Bapak Ibu, ini sangat penting karena kaitannya dengan karakter ya Bapak Ibu ya. Karakter, dan ini juga yang diidam-idamkan oleh semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik Ki Hajar Dewantara, kemudian ya saat ini juga tujuan pendidikan nasional kita ya, kaitannya dengan karakter kita ya, budaya positif. Ya memang ini kewajiban kita ya Bapak Ibu sebagai guru. Tetapi sebelum prakteknya kita tentunya harus memahami dulu ya Bapak Ibu budaya positif. Jadi saya masih ingat kata-katanya Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwa sekolah itu apa Bapak Ibu? Tempat bersemainya benih-benih ya, kebudayaan. Ya. Dari mungkin sikap sederhana, kemudian jadi kebiasaan. Nah, nanti lama-lama menjadi karakter budaya kan gitu. Kan gitu ya Bapak Ibu. Secara filosofinya seperti itu ya Bapak Ibu. Ada ini Bapak Ibu nih. Bapak Ibu kita tentunya sudah lama bekerja di sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Satu dulu, silakan bisa ditulis di chatroom atau raise langsung boleh. Boleh diketik, boleh raise langsung boleh. Setuju atau tidak? Nomor 1 setuju misalkan, 2, 1 tidak misalkan, boleh tidak apa-apa. Oke, Pak Rahmat tidak setuju. Pak Oni tidak. Pak Iwan tidak. Bu Ibriza tidak. Oke. Pak Iwandi tidak setuju. Pak Noval tidak. Oke. Saya ingin Pak Iwan ini yang setuju ya, yang beda. Kenapa Pak Iwan setuju? Nomor 2 itu Pak? Iya, nomor 1 dulu. Kita bahas satu-satu. Kalau dulu. nomor satu saya tidak setuju Pak. Tapi kalau nomor 2 saya setuju, tidak setuju. Tidak setuju kenapa Pak? Alasannya kenapa? Jadi gini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setujunya karena apa? Hukuman itu merupakan sejenis punishment atau sanksi yang ditunjukkan kepada anak yang telah melakukan suatu kesalahan atau tidak mengerjakan sesuatu tugas dari guru. Jadi itu hanya sepihak dari guru itu yang akan diberikan kepada siswa. Nah, siswa tidak tahu apa-apa. Kok kenapa saya dikasih tugas, saya dikasih hukuman? Kan tidak ada pemikiran kedua belah pihak. Sedangkan di dalam budaya positif, di situ kita diwajibkan atau diarahkan untuk kedua belah pihak antara murid dengan guru supaya benar-benar mensetujui suatu keputusan Pak, seperti itu Pak. Oke, tidak setuju ya. Ini belum sampai ke budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ini hanya pengantar dulu ya, antara setuju atau tidak. Kaitannya dengan hal-hal yang sering kita lakukan. Oke. Tidak setuju. Intinya tidak setuju. Oke, tapi mungkin kita sering melakukan juga ya Bapak Ibu ya, saya tidak sadar. Kan gitu ya.
Intinya kan gitu ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Misalkan nomor 2 Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca. Misalkan ini anak terlambat, yuk baca. Melanggar misalkan. Bersihkan halaman, kan gitu ya. Boleh. Silakan ditulis di chatroom. Tidak ya. Banyak yang tidak ya. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Oke. Satu penjelasan dari Bu Rini. Tidak, bagaimana Bu Rini Dian? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Halo, cek Bu Rini. Oh ya, oke. Bu Rini sedang batuk. Oke. Pak Rahmat Budi. Tidak setuju. Halo Pak Rahmat. Oh, Pak Fajar, Pak Fajar. Oke, silakan Pak Rahmat. Pak. Gimana Pak Rahmat? Nomor 2. Suaranya nggak kedengaran ya? Atau Pak Fajar ya, Pak Fajar, nomor 2 Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Kesusulannya merupakan sebuah. Pak Fajar. Oh, Pak Krisna, silakan Pak Krisna. Pak, antara nomor 1 ataupun nomor 2 saya tetap tidak setuju karena bagaimanapun juga sebuah hukuman itu adalah sebuah penghakiman, Pak, menjustifikasi bahwa si anak itu bersalah. Sedangkan kita kan dari awal filosofi Ki Hajar adalah menuntun. Jadi tidak ada anak yang salah, adanya anak yang sedang yang perlu kita luruskan gitu, Pak. Jadi kalau hukum artinya dia sudah dihakimi, sudah dihak bahwa si anak ini begitu. Jadi apapun hukumannya, meskipun dengan contoh yang baik atau dengan hal yang baik, itu adalah sebuah penghakiman atau sebuah justifikasi terhadap anak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Langsung dihukum ya, tanpa diberi penjelasan. Pokoknya seperti ini. Oke. 1, 2, dan 3 semuanya sepakat tidak setuju ya Bapak Ibu.
Oke, terima kasih. Pak Iwan bisa menurunkan tangannya nanti nanti gantian ya Pak Iwan ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di budaya positif ini materinya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada 6. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi ini mungkin kita semuanya sudah pernah mempelajari ya. Motivasi intrinsik, ekstrinsik. Kemudian hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian 3, keyakinan kelas. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nomor 5, restitusi. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek di masing-masing kita ya, pribadi kita. Kira-kira dari 5 ini kita sudah melaksanakan yang mana? Atau kita sering di posisi yang mana? Kemudian 6, restitusi ini segitiga restitusi. Kaitannya dengan proses menangani anak-anak ya, yang sedang bermasalah, kasus dan sebagainya. Jadi ini 6 teori ya Bapak Ibu. Teori yang kita pelajari tentunya untuk tadi ya, mewujudkan budaya positif. Ya, kita yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini Bapak Ibu, kita ubah dulu paradigmanya. Bapak Ibu bisa mengambil sesuatu di dekat Bapak Ibu, kemudian yang kecil saja ya, jangan yang besar, nanti tidak bisa digenggam ini. Misalkan apa yang dekat tapi yang kecil ya. Nah, letakkan di satu tangan dan genggam benda tersebut dengan sekuatnya, dengan segala daya, sehingga Bapak Ibu ini tangannya mengepal ya Bapak Ibu ya, karena kita menggenggam barang itu sekuatnya. Oke. Nah, jika ini ada teman Bapak Ibu ya, yang mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, misalkan ya, ingin mendapatkan barang yang Bapak Ibu pegang, dengan mungkin dibujuk nggak mau menyerahkan, setelah itu diadik, nggak bisa, dirayu misalkan, nggak bisa, nggak mau, diancam, kemudian bahkan ini jus terakhir disuap. Nah, dilakukan dengan segala cara. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu terjadi pada diri Bapak Ibu? Nah, kemungkinannya apakah Bapak Ibu akan menyerahkan dengan berbagai hal yang sudah dilakukan teman Bapak Ibu? Nah, gimana kira-kira dalam situasi ini Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa memberikan penjelasannya, kira-kira bagaimana? Di genggaman Bapak Ibu kira-kira barang itu berharga gak? Barang yang sangat digenggam, dilindungi, pasti berharga ya Pak Iwan ya. Kalau nggak berharga, saya kira kita tidak akan menggenggam sekuat-kuatnya. Ya, pasti berharga. Dari Bapak Ibu, dari kasus ini kira-kira nanti apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya yang bisa mengontrol itu diri kita atau orang lain Bapak Ibu? Diri kita, Pak. Yang bisa mengontrol diri kita, Pak. Diri kita, pasti diri kita ya. Di internal kita sendiri. Yang teman Bapak Ibu kan eksternal. Dengan cara bagaimanapun, kalau kita tidak akan melepaskan ya tidak bisa kan Bapak Ibu ya. Mau diancam, disuap misalkan ini. Nah,
Jadi diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya, yang sebagai pengontrol itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ilustrasi saja ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan teori kontrol atau teori pilihan? Ini kaitannya dengan tentunya hal-hal yang ada di diri kita ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita dengan murid, guru dengan murid. Ilusi guru mengontrol murid, itu kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Bahwa murid bisa kita kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke Pak Iwan, silakan berpendapat Pak Iwan. Untuk ilusi guru mengontrol murid, menurut pandangan dari saya Pak, itu kurang benar Pak. Jadi guru itu ya, walaupun sebagai pemegang kendali dalam sebuah kelas, tetapi dia itu tidak boleh memaksakan kehendak apa yang dia inginkan, karena siswa atau murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa kita itu memaksakan apa yang kita inginkan kepada siswa itu atau murid itu. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Oke, ini kaitannya dengan kita guys sebagai guru guys. Nah ini yang juga sering kita hadapi mungkin guys, kritik akan ini membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Sudah salah dikritik, karakternya semakin kuat kan gini. Ini juga ilusi sebenarnya Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke. Dan yang berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah seperti tadi ya, guru orang dewasa ya, murid, kemudian orang tua anak. Ini mungkin di usia-usia tertentu mungkin bisa kita paksa gitu Bapak Ibu. Tapi akhirnya nanti, nah itu sebenarnya ilusi-ilusi. Ini teori kontrol Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ada respon, ada kontrol. Seperti tadi ya, ada yang memaksa pengen mengambil barang, nah itu respon. Kontrolnya tetap di kita gitu Bapak Ibu ya. Misalkan semua orang memiliki hal yang sama. Nah, kontrolnya apa Bapak Ibu? Setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu pasti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin atau tidak Bapak Ibu, supaya semua orang itu punya pandangan yang sama dengan kita. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Kita bisanya ya berusaha memahami ya pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kita juga harus ingat, semua perilaku memiliki tujuan tertentu ya Bapak Ibu ya. Tujuan tertentu. Responnya apa ini? Orang lain bisa mengontrol saya. Pak Iwan apakah bisa mengontrol Pak Krisno? Kontrolnya ini teorinya hanya Pak Iwan yang bisa mengontrol diri Pak Iwan. Iya. Ya. Pak Krisno hanya bisa mengontrol diri Pak Krisno sendiri, Bu Bani. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol Pak Iwan. Nah, teori kontrolnya saya tidak bisa mengontrol orang lain, ya Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini stimulus, ya, respon. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi, ya, harus Bapak Ibu tekankan kolaborasi dan konsensus bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kontrolnya Bapak Ibu berpikir menang. Jadi semuanya harus positif ya Bapak Ibu. Tidak boleh menang kalah. Kita kalah, dia menang.
Kita menang, dia kalah. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini menurut Stephen Covey ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka yang harus diubah itu perilaku kita Bapak Ibu. Perilaku kita sendiri-sendiri. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, tentang orang lain, paradigma kita, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu secara realitas, secara realistis. Ini teori kontrol dari Stephen Covey, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif, Bapak Ibu. Ini skemanya, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian ini penting, semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Nah, teori motivasinya apa? Menghindari hukuman, bisa juga. Mendapatkan imbalan, bisa juga. Tapi yang paling bagus ini Bapak Ibu, menghargai diri sendiri. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori model menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol nanti yang akan kita cermati bersama ini. Bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Ini nanti diterapkan di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu apa ini? Ini prosesnya ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian realitasnya bahwa kita semuanya berbeda. Kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini skemanya Bapak Ibu yang kaitannya dengan teori 6 tadi. Kita akan membedah satu persatu Bapak Ibu. Makna disiplin Bapak Ibu. Nah, mungkin kita sering memaknai disiplin itu tepat waktu, Bapak Ibu. Tepat waktu itu bisa juga. Tetapi makna disiplin ini berasal dari kata atau bahasa Latin, disiplina, atau belajar. Nah, ini. Nah, dari disiplin diri sebenarnya ini akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Misalkan ini, Bapak Ibu, tadi ini ada meeting, Bapak Ibu tepat waktu. Tujuannya apa? Mungkin setiap yang di sini punya tujuan berbeda-beda. Pak Fajar tujuannya apa? Pak Iwan tujuannya apa? Pak Kresno apa? Bu Rini apa? Misalkan. Kemudian Pak Akhor apa? Pak Ikhwan apa? Itu yang sejatinya yang mengetahui kan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Wah, nanti kok dicek Pak Agus misalnya. Kok ditanya-tanyai, kan seperti itu. Itu hanya tampak luarnya saja ya Bapak Ibu. Tapi sejatinya niat yang terdalam kan ada di hati Bapak Ibu. Nah, apakah ingin menghargai diri kita, atau bagaimana? Nah, namun dalam budaya kita sendiri, nah ini tadi yang saya katakan, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Menilai Pak Iwan, wah Pak Iwan disiplin tepat waktu. Ini kan sudah ada korelasinya ya Pak Ibu, ada hubungannya dengan orang lain.
dari seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan misalkan. Jadi kecenderungan umumnya ya ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi harus kita ubah mulai sekarang ya, bahwa disiplin itu sebenarnya belajar untuk diri kita sendiri ya, Bapak Ibu ya. Tapi di masyarakat kita ini sudah berhubungan dengan orang lain ya. Misalkan telat sidik dikatakan tidak disiplin, padahal mungkin ada tujuan tertentu ya Bapak Ibu ya. Karena saya ini baru ada urusan tertentu, baru misalkan transfer, baru menyelesaikan tugas lain ya Bapak Ibu. Ini kita harus memaknai kembali disiplin. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita dengar merdeka ini menurut Gajah Dewantara. Yeah. Berarti merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Oke, ini ada jadwal. Oh, berarti saya harus memerintah diri kita sendiri. Yeah. Kalau itu berarti sudah dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Ya, dari kesadaran diri kita sendiri. Ini harus kita melihat ke diri kita sendiri masing-masing. Tidak sampai ke orang lain ya Bapak Ibu. Karena fokusnya pada diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal. Ini sebenarnya ada di diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ya ini Bapak Ibu ya. Dan kebajikan universal ini tidak melihat apa Bapak Ibu lintas budaya, tidak melihat suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena sudah universal, berarti sudah umum ya Bapak Ibu. Sifat positif pada manusia, termasuk hal-hal yang kita laksanakan di pembelajaran, di ruang kelas, di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Ya kaitannya dengan profil pelajar Pancasila kan ada 6 ya Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan turunannya itu dimensinya apa saja itu. Dan mandiri, ya, benar kritis, berkebendaan global, gotong royong, kreatif. Nah, ini yang harus nanti capai oleh anak murid kita ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya apa sih tujuan mulia ini penerapan disiplin positif ini? Nah, ini ya Bapak Ibu yang penting ini. Jadi memang sekolah itu sebagai apa ya Bapak Ibu ya? Media ya Bapak Ibu ya. Untuk membentuk murid-murid yang berkarakter positif ya Bapak Ibu. Tujuan mulianya di sini ya. Disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab. Dan tentunya ini akan dibawa oleh siswa itu sendiri di kehidupannya secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian ini juga penting ya tujuannya ya Bapak Ibu. Pembelajar sepanjang hayat. Jadi belajarnya tidak cukup di sekolah saja ya. Tidak cukup saat mengikuti PGP angkatan 9 selesai. Tidak, harapannya nanti kita belajar sepanjang hayat. Dan tentunya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang kedua ini, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini tadi ya pertanyaan normatif tadi nih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pahami ini. Nah, ini yang sering kita cermati atau kita pelajari Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Bapak Ibu, sekarang anak mengerjakan PR, ditanya supaya apa? Tidak dihukum gurunya mungkin, ya. Motivasi eksternalnya. Bagaimana kalau saya tidak melakukan? Nah, ini kan
motivasinya dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya melakukan ini nanti akan dapat ini gitu Bapak Ibu. Juga motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri kita sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti ini jika saya melakukan ini. Saya akan menjadi orang yang paham, jadi orang yang tahu jika saya mempelajari, mengerjakan tugas yang saya diberikan ini oleh Bapak Ibu guru dengan baik, sehingga saya akan menjadi orang yang mengerti. Jadi internalnya di sini. Jadi ini kaitannya dengan tujuan positif. Saya akan tepat waktu. Dengan tepat waktu, saya menghargai diri saya sendiri. Kan begitu ya Bapak Ibu. Saya akan mendapatkan informasi yang lebih jika saya tepat waktu. Ini dihukum oleh penghargaan ya Bapak Ibu. Nah, ini dorongan eksternal dan ada faktor ketergangguan. Nah, ini bahwa ini menurut teori ya Bapak Ibu, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa Bapak Ibu? Berlakunya pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ini. Nah ini, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini bisa juga ini Bapak Ibu. Sama-sama sudah melaksanakan, sana diberi penghargaan, ini saya tidak. Ini jelas merusak hubungan ya Bapak Ibu. Penghargaan tidak efektif. Jika tidak ada penghargaan, maka tidak akan semangat dan sebagainya. Ya. Berikutnya, ini dihukum oleh penghargaan. Kalau sebelumnya ini Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Apakah ini berlaku di semua kasus Bapak Ibu? Saya kira nanti bisa dicermati Bapak Ibu ya. Tapi ini menurut teori ya Bapak Ibu ya. Yang paling baik ya apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsiknya ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu. Ini kita cermati Bapak Ibu. Nah, lihat Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman Pak. Hukuman, oke. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Wah, ini mungkin sering atau sering kita pernah lakukan ya Bapak Ibu ya. Ayo lari 2 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu keseharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi Pak. Hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi. Mungkin yang lain bisa hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba dari kata-kata ini ya Bapak Ibu bisa membedakan hukuman konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya bagaimana Bapak Ibu? Itu sudah kesepakatan. Kalau konsekuensi itu kesepakatan kedua belah pihak. Oke, Pak Iwan kesepakatan. Pak Bani gimana? Bu Bani. Positif. Bu Ibriza gimana? Yang fokus ke konsekuensi itu fokusnya kemana? Memakai kalimat positif. Oke. Lebih ke tanggung jawab Pak. Tanggung jawab, oke.
Ada lagi? Untuk menimbulkan kesadaran, Pak. Oke. Cari solusinya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, coba kita cek lagi nih. Nah, hukuman. Satu hukuman ya. Hukuman. Kedua, 3 hukuman. Nah, ini tadi yang diinformasikan Pak Iwan ini. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu keseharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman, Pak. Oke, lebih condong ke hukuman ya Bapak Ibu. Tapi yang ini, yang kedua, yang terakhir ini mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa ini disebut konsekuensi Bapak Ibu? Mungkin karena Ini pelajaran sesuai dengan PJOK, pelajarannya, Pak. Oke, bisa jadi ini sudah kesepakatan, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan betul, Nah, kesepakatan itu. yang sudah di Pak. Betul. Oke. Umumnya kalau PJOK mesti ada pemanasan dulu, keliling misalkan ya. Atau sebelumnya mungkin sudah disepakati ya Pak Iwan ya. Karena kaitannya dengan olahraga kan gitu ya. Ya Bapak Ibu. Sesuai dengan mapelnya ya Pak. Belum tentu ya. Tapi Belum sesuai tentu, dengan Pak. kesepakatan Pak Iwan ya. Kan gitu ya. Nanti matematika misalkan apa. Matematika bukan perkalian ya Pak. Bisa juga Bu. Nah ini Bapak Ibu. Bisa kita cermati ya Bapak Ibu. Disadur dari Gosen ya Bapak Ibu, Gosen ya. Hukuman dan konsekuensi. Bisa dicermati Bapak Ibu. Nah ini kita sebenarnya mempelajari tentang psikologi ya Bapak Ibu ya. Jauh dari kata konten materi kita, tapi semuanya kaitannya dengan psikologi, sisi-sisi manusianya, sisi-sisi kepribadian, ya. Karena yang kita hadapi kan murid ya Bapak Ibu ya, murid sesama manusia ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, bisa menyakitkan, bisa juga tidak Bapak. Tapi hukuman itu lebih tanda kutip mesti menyakitkan ya Bapak Ibu. Hukuman ya. Membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka panjang. Mesti diingat-ingat terus Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menghukum? Bu Bani pernah menghukum? Nah, pernah. Pak Rahmat sering Pak. Kata Pak Iwan setiap hari mungkin ya. Sering. Siapa sih yang tidak pernah menghukum kan gitu? Hampir semuanya kan gitu. Tetapi kita mesti punya skala tertentu ya cara menghukumnya ya. Atau tujuan-tujuan tertentu ya Bapak Ibu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini kemudian hukuman itu paksaan ya, dipaksa, mesti dipaksa ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, hukuman itu konsepnya mesti buruk ya Bapak Ibu. Konsep diri mesti buruk. Misalkan gini. Misalkan saja ya, Agus dipanggil ke BK, itu sudah negatif kan Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada Agus dipanggil Bu Wiwi ke BK, ada apa ini? Mesti pikirannya sudah kemana-mana kan gitu ya. Takutan ya Pak. Nah ini secara psikologis ya, misalkan di SMP ya, misalkan ada guru yang gualak misalkan, terus Iwan dipanggil Pak Rahmat misalkan kan gitu. Padahal Iwan tidak ngelakuin apa-apa kan gitu ya misalkan ya. Nah, konsepnya memang buruk kemana Pak Ibu. Nah, terus biasanya ini menyembunyikan kesalahan, ditutup-tutupi ya Bapak Ibu ya.
Jadi blebet sana blebet sini, tidak langsung ke fokus, mesti apa ya Bapak Ibu, banyak alasan misalkan dan sebagainya. Kemudian ini marah, bersalah, lebih cenderung dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini konsep hukuman. Kalau konsep konsekuensi, nah ini tentunya ini ya, hampir bertolak belakang dengan hukuman ya. Kemudian fokusnya ini Bapak Ibu nih, menghargai disiplin ya. Kemudian ada stimulus, ada tanggapan. Jadi kita stimulusnya apa, tanggapannya bagaimana. Kalau hukuman mau tidak mau harus seperti ini ya, kan gitu ya. Kemudian kita mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik ini konsekuensi. Kemudian ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kira-kira di sehari-hari Bapak Ibu ini cenderung melaksanakan yang apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Bisa berbagi sebentar Bapak Ibu? Nah, Bu Irtiza ini sering yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman ya. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita di sini kan juga belajar ya. Itu yang belajar tidak hanya muridnya, tapi kita juga belajar merefleksi diri. Kita berarti sering menghukum, jadi penghukum ya. Penghukum anak ya. Kan gitu ya. Kalau Bu Bani apa ini, Bu Bani? Hukuman atau konsekuensi ini yang sering dilakukan? Enggak kedengaran mungkin ya. Oke ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini identitas sukses disiplin. Ini ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, konsekuensi. Ini tadi hukuman vs konsekuensi. Tapi di sini dipecah lagi, konsekuensi vs restitusi. Ya. Nah, kelihatan enggak Bapak Ibu? Nah, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini perbedaannya ya, hukuman, disiplin, kemudian konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang harus terjadi. Konsekuen, restitusi merupakan pilihan Bapak Ibu. Nah, kemudian tabel yang kedua, baris kedua, tidak nyaman untuk anak. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, jangkanya pendek. Tetapi untuk restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Oke. Nah, terus di berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Oh ini yang harus dihindari. Harus ditakut-takuti dulu berarti kan gitu ya. Untuk konsekuensi mungkin kita memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru, pengingatan. Tapi untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Nah, ini bedanya secara komunikasi Bapak Ibu. Peraturannya adalah bla 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 bla. Maka kamu harus seperti ini bla bla bla. Itu hukuman ya. Konsekuensi, kita tanya dulu apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Nah, terus ada juga kata-kata yang positif. Terima kasih. Tapi ini masih dianggap netral Bapak Ibu. Tapi di restitusi kita mencoba untuk menggali apa yang kamu yakini. Ya, apa yang bisa kamu lakukan jika mengetahui kesalahanmu ini. Jadi digali dari diri orang lain. Kita tahu masalahnya seperti ini. Nah, tapi kita menggalinya.
kamu sudah melaksanakan ini. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Tidak, kamu lakukan ini, kamu harus seperti ini. Kan gitu. Jadi ada komunikasi dua arah gitu. Dialog dua arah, mencari yang terbaik sehingga nanti apa Bapak Ibu? Tidak ada korban gitu. Dan hubungannya adalah positif. Oke. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Nah, itu restitusi ya. Tadi sudah ada restitusi yang pernah disinggung. Oke. Sekarang kita akan lebih lanjut. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ini. Kemudian ini restitusi juga bisa disebut sebagai proses ya Bapak, proses kolaborasi murid guru mungkin untuk mencari solusi. Jadi ada dialog untuk mencari solusi, juga membantu murid berpikir. Nah, ini berpikir ya Bapak Ibu, mengajak murid berpikir seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, saya ingin seperti ini. Oke. Bagaimana langkahnya misalkan? Bagaimana mereka harus memperlakukan online? Gitu Bapak Ibu. Jadi ada proses komunikasi yang panjang Bapak Ibu. Tetapi nanti solusinya dari murid itu sendiri. Ini menurut dosen nih Bapak Ibu nih. Sekarang kita lihat ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Bapak Ibu tentunya kita akan merasa misalkan apa ya Bapak Ibu nih. Jika ada anak yang tidak mengerjakan PR, anak yang ngobrol sendiri, tentunya kita akan kesal ya Bapak Ibu ya. Betul Bu Ebiza misalkan sudah diajar, kemudian anak ngobrol sendiri, bermain sendiri. Nah, kita sebagai guru bagaimana? Apakah tambah senang atau tambah kesal atau biasa saja? Nah itu okay. Nah, 3 ini tawaran ya, jadi menawarkan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri ini adalah cara yang paling baik ya Bapak Ibu, karena apa? Mencari solusi dari diri sendiri sesuai dengan kondisi diri sendiri. Ya, fokus pada solusi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan ini restitusi ini. Disadari atau tidak mungkin ya. Nah, tetapi dengan mempelajari ini kita akan semakin bertambah wawasan, semakin menguatkan pemahaman kita nanti kaitannya dengan restitusi yang akan kita laksanakan. Meskipun nanti kita seolah-olah ini ya, melaksanakan restitusi ya Bapak Ibu ya. Kita berlatih melaksanakan restitusi di aksi, di alur koneksi demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu. Kita melaksanakan ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti juga akan melaksanakan ini keyakinan kelas. Oke. Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas ini di kelas masing-masing. Bisa bercerita. Pak Fajar sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, oke. Kesepakatan kelas. Nah, berarti Bapak Ibu, secara mungkin
secara tanpa teori ini mungkin sudah pernah ya. Nah, misalkan datang tepat waktu, piket harus membersihkan kelas, bersihkan ruangan kelas dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Mengapa kesepakatan kelas Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa peraturan keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, ini harus digaris bawahi Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini. Nah, coba Bapak Ibu cermati ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M COVID ya? Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini secara umum peraturan ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin kita juga pernah melihat ada hukumannya, tidak bawa helm kena operasi dihukum berapa, didedel berapa, bisa 50.000 misalnya, denda 50.000 kan gitu ya. Nah, ini harus kembali ke motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, nilai-nilai keyakinan yang kita yakini ini apa. Misalkan kita meyakini manfaatnya menggunakan helm Bapak Ibu, kemudian meyakini bahwa ini penting 3M bagi kita sendiri, bagi orang lain dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu secara Bapak Ibu ini circle-nya seperti ini Bapak Ibu. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan kelas, yang paling besar nanti budaya positif. Ini yang akan kita sebenarnya bangun di modul paket modul 1 ya Bapak Ibu. Paket 1 misalkan refleksi Ki Dewantara, kedua nilai dan peran guru penggerak, ketiga visi guru penggerak, keempat ini budaya positif ini. Ya memang semuanya bertahap ya Bapak Ibu ya. Kita baru bisa memahami peraturan kelas. Nah, belum sampai keyakinan kelas, belum sampai lingkungan positif, belum sampai budaya positif. Nah, endingnya nanti yang paling besar ini budaya positif Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan ini, mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Yang hijau, yang kanan atau yang kiri ini? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Nah, terus yang sebelah sana, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana ini yang keyakinan kelas? Yang kanan Pak. Kanan ya. Nah, kenapa sebelah kanan? Izin menjawab Pak. Oke, Pak Iwan lagi. Ya. Kenapa sebelah kanan? Karena itu timbul dari kesadaran dan kesepakatan dari kedua belah pihak Pak. Jadi kesepakatan kelas itu timbulnya karena memang kedua belah pihak setuju dan timbul dari dalam diri sendiri, sehingga akan muncul kesadaran diri untuk melakukan kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu Pak. Kesepakatan kelas akan mengarah ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada dua di sini peran ya, ada guru, ada murid. Itu kan sebenarnya satu komunitas ya Bapak Ibu, satu satuan ya, guru murid itu. Nah, kalau yang satunya ini datang tepat waktu, yang datang siapa biasanya ini?
Murid. Murid. Apakah gurunya boleh terlambat? Nah ini yang sering ya. Nah, menjaga kebersihan mesti muridnya yang disuruh ya kan gitu ya. Nah aktif apakah gurunya juga harus aktif atau tidak kan seperti itu. Jadi seolah-olah hanya satu pihak ya Bapak Ibu ya. Padahal ini untuk kelas kita, siapa yang di kelas ini ya semuanya harus sepakat ya, baik guru maupun murid. Itu analoginya kan seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan J Bapak Ibu. Nah ini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain. Oke Bapak Ibu ya. Dan bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah dituliskan. Ini hormat, bekerja dan diterima atau dimiliki. Meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Nah, sekarang ini Bapak Ibu hormat ya. Hormat kerja. Ya, ini hormat. Terlihat, terdengar, berperilaku. Terlihat, terdengar, berperilaku. Kemudian diterima ini juga ya. Hormat, bekerja, diterima atau dimiliki. Tampak seperti ini, ada teorinya Bapak Ibu. Ini dicemai dulu Bapak Ibu. Ini kita lihat di sini. Nah, ini hormat, ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini contohnya terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ini bagian dari hormat ya Bapak Ibu, mendengarkan dengan seksama. Ya. Ini terlihatnya. Kemudian senantiasa berbuat baik, berbagi. Ini yang terlihat ya Bapak Ibu. Kemudian hormat, terdengarnya bagaimana? Nah, ini ketika kita mendengar atau berkomunikasi Bapak Ibu. Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Ini semuanya kata-kata positif ya Bapak Ibu. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar. Kemudian berperilaku bagaimana Bapak Ibu? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, ya, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang ya Bapak Ibu. Nah ini kemudian hormat, ini kaitannya dengan tabel ya Bapak Ibu ya. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Ya, kira-kira kata-kata ini yang paling positif mana Bapak Ibu? Datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Ini ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, ini tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Oke Bapak Ibu, ini semuanya positif ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bekerja, ini saat bekerja, tekun bekerja dan menyimak gurunya. Nah, ini yang tidak tampak, ini tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Ini kan sepertinya kontradiksi ya Bapak Ibu nih. Dan berikutnya Bapak Ibu. Nah ini harus kita sering-sering ini Bapak Ibu, refleksi untuk diri kita sendiri. Ya. Tugas guru misalkan mengajar, mendidik, menjawab, memberi nilai, mengatur ya Bapak Ibu ya. Nah, peduli terhadap semua murid. Nah, ini kan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Guru murid juga belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, memeriksa tugas kembali. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa,
memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan dan sebagainya. Guru tugasnya bukan menyakiti, mengeluh, merusak misalkan, melakukan tugas guru dan seterusnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini tabel-tabel nanti bisa kita cek kembali. Coba Bapak Ibu ini peraturan kelas, keyakinannya bagaimana ini Bapak Ibu? Kembalikan buku ke tempatnya. Kalau Bapak Ibu bisa memberi jawaban apa ini keyakinan kelasnya? Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturannya, kalau keyakinannya kelas bagaimana menurut Bapak Ibu? Pak Iwan, coba Pak Iwan. Keyakinan kelas, Pak. Iya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti bahwa apa yang telah kita lakukan itu harus di tempat yang sesuai dengan yang ada itu. Oh gitu. Oke. Ini kan masih meraba-raba ya Pak, tidak apa-apa. Bingung Pak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, bingung. Oh, Pak Fajar coba Pak Fajar. Dilarang mengganggu orang lain. Misalkan ini ya peraturannya. Ini keyakinan kelasnya apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kita harus nyaman sama. Nyaman gitu Pak, nyaman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Kata-katanya kan kelihatannya negatif ya, dilarang. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, gunakan masker. Coba kita lihat ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan ada beberapa ya Bu, Bapak Ibu, tanggung jawab kaitannya dengan soal kendalikan buku. Ini kaitannya dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, hormati orang lain. Okay. Hadir orang lain, okay. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Keyakinan kelasnya Bapak, komitmen ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas lebih kepada nilai-nilai universal ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, jaga keselamatan, hormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini kaitannya dengan apa Pak? Keselamatan, kesehatan. Kemudian bergantian dan menggiliran, hormati orang lain. Silakan bersabar kan gitu ya Bapak Ibu. Gunakan masker, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan lari di kelas atau koridor, jaga keselamatan, jaga keamanan dan seterusnya Bapak. Ini kaitannya dengan nilai-nilai keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Ini kita pernah mendapatkan ya dasar, tapi kebutuhan dasar manusia saat ini berkembang terus ya Bapak Ibu ya. Berkembang terus. Nah, kalau secara teori ini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling utama ya ini ya di tengah ya Bapak Ibu ya. Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini secara umum ya Bapak Ibu ya. Penguasaan, kesenangan, juga ada kebebasan ya. Ini saya sampaikan secara umum saja ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang penting Bapak Ibu, yang kaitannya dengan posisi kita sebagai guru Bapak Ibu, yang hubungannya dengan murid sendiri. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saya yakin kita semuanya bisa melaksanakan ini, tinggal
proporsinya mana yang lebih sering Bapak Ibu. Nah, kita cermati ini Bapak Ibu. 5 itu apa? Penghukum Bapak Ibu. Penghukum. Pembuat orang salah. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Maka kelima ini dipetakan jadi 3 Bapak Ibu. Nah, ini identitas gagal, kontrol dari luar Bapak Ibu, menghindari hukuman ini. Posisi di penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang tengah ini berhasil, tapi masih kontrol dari luar Bapak Ibu, sebagai teman, sebagai pemantau, mengharapkan imbalan ya, masih tergantung pada orang lain. Kemudian yang paling bagus ini Bapak Ibu, kontrol diri. Jadi motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Nah ini, coba ini Bapak Ibu, kita refleksi ke diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Misalkan ini, guru berbuat, ini ada perbuatan, ada tindakan, ada perkataan ya Bapak Ibu ya. Karena itu yang akan dikenang siswa yaitu perkataan apa sih yang sampai sekarang itu kita masih ingat dari guru kita, atau perbuatan apa misalnya. Jangan berbuat ini posisi menghukum ini. Tindakannya apa Bapak Ibu yang sering ini? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu sangat kecewa karena kamu tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ini sudah mendeng ya Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman Bapak Ibu, membuat alasan-alasan untuk muridnya ya Bapak Ibu. Kemudian pemantau ini masih menghitung dan mengukur. Nah, kalau manajer ini yang paling bagus ya Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan stimulus yang mengajak untuk berpikir ya Bapak Ibu. Nah ini perkataan ini untuk yang kedua ini. Nah, apakah Bapak Ibu sering ini mengancam-ngancam seperti ini? Kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan resikonya. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya penghukum. Nah, kamu seharusnya sudah tahu. Ini di jam-jam terakhir mungkin Pak Iwan ya sudah lelah, letih, lesu, lapar dan sebagainya. Di jam terakhir ini ibu sudah lelah sekali, ibu stres misalnya dan seharusnya. Ini posisi ya Bapak Ibu nih. Teman ini posisinya juga beda. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ingat tidak ibu pernah masa kamu tidak mau. Ibu pernah bantu dan sebagainya. Pemantau ini langsung menunjuk ke peraturannya. Tapi kalau posisi manajer, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu supaya apa? Supaya kita mempunyai posisi kontrol yang tepat. Apakah posisi ini semuanya bisa kita lakukan? Bisa Bapak Ibu ya, tergantung kondisinya masing-masing. Misalkan anaknya sudah terlalu ya, nah, maka ambil posisi-posisi mana yang sekiranya sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, ini secara analisis juga ada hasilnya Bapak Ibu ya. Bisa juga nanti memberontak menyalahkan orang lain untuk penghukum. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong untuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman bisa juga ketergantungan itu Bapak Ibu. Menyesuaikan diri bila diawasi ini sebagai pemantau. Kalau manajer nanti hasilnya untuk mengontrolkan pribadi Bapak Ibu. Nah ini posisi kontrol. Nah ini sebenarnya kan mengingatkan kita sendiri ya Bapak Ibu ya, posisi ini. Nah setelah ini nanti diharapkan kita ambil posisi yang
paling bagus sih Bapak Ibu, manajer ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, coba ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tugas ya. Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisinya kontras sebagai Bapak Ibu. Membuat orang merasa bersalah. Dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini paling ya paling bawah ya Bapak Ibu, penghukum ya Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Coba Bu Ibriza nomor 4 ini. Coba gantian. Untuk kalimatnya bagaimana pernyataannya? Yang nomor berapa, Pak? Nomor 4, 1, 2, 3, nomor 5 berarti. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai apa? Posisinya? Manajer. Manajer ya. Jadi memberikan semacam ini ya Bapak Ibu. Membuka ruang untuk dialog ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian Pak Ikhwan, yang terakhir ini ya Pak Ikhwan. Penghukum, Pak. Penghukum ya. Nah, penghukum. Oke. Mari kita selalu ingat-ingat ya Bapak Ibu 5 posisi kontrol ini supaya kita benar-benar tahu bagaimana kita meletakkan posisi kita gitu. Okay. Bisa sebagai manajer, tapi kalau bisa kita hindari yang sebagai dua bawah ini, penghukum dan pembuat orang bersalah. Ini kita coba untuk hindari Bapak Ibu. Nah, kita coba untuk laksanakan sebagai manajer, pemantau dan positif Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, materi yang sangat penting ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga? Segitiga ya Bapak Ibu. Tapi ada restitusi tadi sudah disinggung tadi. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ada 3 tadi ya Bapak Ibu ya. Validasi, menstabilkan identitas dulu yang pertama, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini tiga alur ya, tahapan nih Bapak Ibu. Nah, contohnya ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya anak atau orang itu menyadari dulu. Ya. Itu satu kata. 2, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Artinya apa Pak Ibu? Artinya setiap orang juga pernah berbuat kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Setelah itu kita memvalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi ya Bapak Ibu, di awal tadi, setiap orang berbuat mesti punya tujuan tertentu ya Bapak Ibu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kita menengok kembali keyakinan-keyakinan yang sudah kita perbuat, atau nilai-nilai universal, ya, kebajikan apa, ya, tanggung jawab, misalnya disiplin atau apa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini sebagai apa ya Bapak Ibu? Sebagai tahapan dalam segitiga restitusi. Nah ini biasanya posisi ini di posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Distabilkan dulu, ditanya, ya, supaya setidaknya psikologisnya menyadari ya semua orang pernah melakukan ini. Setelah itu alasannya apa sih saya kok seperti ini?
kita jajak dialog. Kemudian nilai-nilai apa yang nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati. Nih kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Secara lebih luas ini di jelaskan di sini. Bisa dibacakan Bu Bani. Kelihatan atau enggak Bu Bani, yuk. Halo Bu Bani. Atau Pak Bu Laili. Halo Bu Laili. Nah, ya ini bisa dibacakan ya Bu Laili ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini tahap pertama ya, menstabilkan identitas. Jadi ada kata-kata setidaknya sesuai dengan ini ya Bapak Ibu. Jadi menstabilkan murid misalkan ya. Nah, ini ada beberapa pilihan kata. Kemudian berikutnya Pak Noval. Bisa dibantu Pak Noval. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Oke, ini pilihan-pilihan kata ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin punya cara lain atau merangkai kata lain untuk memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir ini menaikkan keyakinan. Pak Rahmat, ayo Pak Rahmat, jadi bantu Pak Rahmat. Oke Pak. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Oke ya Bapak Ibu, ini pilihan kata ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa praktekkan ya di lapangan ya, di sekolah masing-masing mungkin ya. Nah, ini sangat bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ini juga bisa ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ini gini. Saya ingin berbagi praktek baik positif ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di kurikulum Merdeka kan kita diberikan platform ya, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ semuanya sudah tercantum ya Bapak Ibu. Ini saya stop dulu. Oke, kita lihat. Bentar, oke.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan rancangan tindakan untuk aksi nyata ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran. Nah, tadi untuk gambaran aksi nyata di 1.4 kan ada beberapa hal ya, judulnya apa ya. Misalkan ini, membangun budaya positif di SMP Negeri 1 Jepara. Oke. Budaya positif merupakan hal yang harus ada kan latar belakang tadi ya Bapak Ibu ya. Perwujudan nilai-nilai universal. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan murid agar memiliki karakter positif, profil pelajar Pancasila. Guru dan warga sekolah harus dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan saling menguatkan, menciptakan lingkungan positif sehingga berbentuk karakter dan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, dan menerapkan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan murid di SMP Negeri 1 Jepara. Latar belakang ya Bapak Ibu baru satu. Kemudian berikutnya ini tujuannya ini harus ada ya Bapak Ibu ya, mewujudkan karakter baik dengan menerapkan budaya positif, terwujudnya kesepakatan keyakinan kelas, kemudian mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian terwujudnya segitiga restitusi. Tolak ukurnya apa Bapak Ibu? Nah ini, nah, murid terlibat aktif dalam membuat keyakinan kelas, kemudian penerapan budaya positif secara konsisten, terwujudnya pembelajaran berpihak pada murid, kemudian penerapan segitiga restitusi mengatasi permasalahan pada murid. Kemudian kita lanjut, nah, lini masa tadi ya, lini masa, menyusun perencanaan tindakan, minta dukungan kepala sekolah, kolaborasi, musyawarah, memfasilitasi murid, kemudian membuat kesepakatan kelas, menerapkan segitiga restitusi dengan posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, karena posisi manajer sebagai posisi tertinggi, jangan sampai posisi misalkan penghukum, wah itu bahaya sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian melaksanakan budaya positif dengan konsisten. Kemudian yang terakhir, dukungan apa yang dibutuhkan ini, kolaborasi kepala sekolah, guru, murid, dan untuk mewujudkan budaya positif. Itu kira-kira ya Bapak Ibu ya untuk koneksi aksi nyata ya, atau aksi nyata. Nah, sekarang saya ingin berbagi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa berbagi di PMM ya Bapak Ibu, di khususnya pelatihan mandiri Bapak Ibu. Ini yang sudah saya upload Bapak Ibu ya. Saya sudah beberapa mengupload ya Bapak Ibu. Contohnya ini sudah dapat sertifikat misalkan budaya positif ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Nah ini alur-alurnya Bapak Ibu ya, penjelasan fasilitasi langsung oleh guru, kemudian usulan kesepakatan kelas, kemudian penempelan stick notes ya Bapak Ibu ya, kemudian diskusi umpan balik, ini juga diskusi umpan balik, kemudian penguatan. Nah ini bisa menjadi salah satu Bapak Ibu bentuk kita melaksanakan budaya positif. 1-2 langkah kita bisa menyelesaikan 2 tugas ya Bapak Ibu ya, di PMM bisa, kemudian di yang lain juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah ini bentuknya. Kemudian nah ini jangan lupa Bapak Ibu membuat apa, umpan balik ya Bapak Ibu. Kemudian yang lain praktek baik juga ini ya, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Ini kan termasuk sesuai dengan budaya positif ya Bapak Ibu ya. Di teori diajar Dewantara ya, kebutuhan murid. Apa
yang dibutuhkan oleh murid ya kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Misalkan membuat poster. Nah, misalkan ini kaitannya dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan fisik dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ini. Kemudian ini ya, kolaborasi, melukis, menggambar poster dan sebagainya. Kemudian ini presentasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian ini hasil-hasilnya Bapak Ibu. Ini menempelkan ini. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Saya kira banyak sekali budaya-budaya positif di sekolah kita yang sudah kita laksanakan. Kita tinggal menguatkan secara konsisten, berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga pemanfaatan program GeoGebra. Bapak Ibu mempunyai media atau yang lain bisa juga digunakan untuk budaya positif ya Bapak Ibu di pembelajaran ya. Ini GeoGebra ya Bapak Ibu ya. Nah ini dokumentasi saya kira sangat penting ya Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa di kita sendiri sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, melaksanakan budaya positif, penanaman karakteristik yang baik, Asmaul Husna mungkin, salam salim dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berbagi. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, kami persilakan. Kalau sudah cukup, ya Bapak Ibu segera nanti menindaklanjuti. Dari Bapak Ibu silakan. Dari Pak Akhor, ada yang perlu disampaikan? Cukup. Sudah cukup ya, berarti sudah oke lah. Kan gitu ya. Pak Iwandi. Oke Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Silakan kita berbagi. Ini, Pak, maksudnya berbagi gimana? Yang disampaikan apa namanya? Pak Iwan ini rasanya senyum ini. Pak Rahmat ini banyak ini yang perlu dibagi kayaknya. Untuk ya praktik Pak, kalau saya apa ya? Ya yaitu disiplin positif Pak, yaitu tentang karena di SD saya kan literasinya itu rendah berdasarkan dari raport pendidikan Pak. Iya. Terus berencana membuat paham baca kayak itu Pak. Oke. Iya. Tapi selama ini setidaknya sudah melakukan apa kan gitu ya Pak? Iya. Saya sedang proses Pak ini Pak pembuatannya Pak. Sudah OTW ya Pak. Bagus berarti Pak. Nah, oke. Itu Pak Rahmat ya. Pak Iwan. Oke Pak. Di awal pembukaan tadi Pak Agus menyampaikan adanya post-test. Post-test di sini itu dari modul 1.1 sampai 1.4 atau cuman hanya 1.1 ayat 1.4 Pak? Semuanya Pak. Oh, semuanya. Iya. Oke. Khawatir Mas. Oke ya Bapak Ibu, itu nanti gini sebentar. Ini yang saya sampaikan dari teori tadi dulu ya. Nah, semoga kita bisa melaksanakan
budaya-budaya positif itu dengan baik, terutama posisi kita ya, sebagai guru ya, sebagai manajer. Kemudian motivasi intrinsik kita harus kita kuatkan ya, itu. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu bisa berdialog lebih lanjut gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan dilanjutkan. Ini Pak, untuk materi tadi bisa minta tolong itu Pak dikirim itu maksudnya Pak, untuk saya pelajari lagi gitu Pak.